Kali ini saya bersama teman-teman akan melakukan praktek coaching ya. Ini dengan permasalahan yaitu 3 anak belum lancar membaca. Perkenalkan, saya Agus Haryadi sebagai observer, kemudian Pak Abraham sebagai coach dan Pak Putri Wahyono sebagai coaching. Tapi penilaian yaitu yang pertama alur delta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, yang ketiga ada rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh coach. Mohon izin Pak Fuad, saya mengajukan pertanyaan. Yang pertama, kompetensi yang mau dikembangkan itu apa saja? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kesadaran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan. Berarti ada 3 kompetensi ya, kesadaran penuh, pendengar aktif, dan yang terakhir adalah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang spesifik untuk dikembangkan Pak Fuad? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang akan saya usahakan untuk dikembangkan adalah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang menggunakan pertanyaan yang berbobot ya. Apa indikator-indikator dari yang menggunakan pertanyaan yang berbobot itu Pak Fuad? Dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot tersebut, harapan saya bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan akan bisa menimbulkan atau menumbuhkan ide-ide yang baru dalam pemecahan masalah. Ya, terima kasih Pak Fuad ya. Ya, jadi itu nanti yang untuk praktek coaching, selamat menyaksikan ya. Siang Pak Fuad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bantu Pak Agung. Begini Pak Fuad, ini kan sekarang ini sudah 5 hari sekolah Pak Fuad ya. Ini anak-anak itu belajar kalau sampai siang itu habis zuhur itu anak-anak itu kurang antusias Pak Fuad. Mereka bilang itu katanya jenuh sehingga pembelajaran saya itu kurang menyenangkan, terus sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka Pak Fuad. Kalau menurut Pak Agung sendiri, apa yang kalau dari kita berbicara ini dan Pak Agung mengharapkan dari obrolan kita ini hari ini apa? Saya itu mengharapkan ya permasalahan saya itu bisa teratasi, anak-anak dapat ini Pak, dapat pembelajarannya itu menyenangkan di siang hari, terus dapat menyelesaikan tugasnya Pak Fuad. Ya. Kalau menurut Pak Agung, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kok sampai kurang antusias dalam pembelajaran? Itu begini Pak Fuad, kalau saya ingat kembali ya, yang menyebabkan anak-anak itu kurang antusias itu yang pertama kondisi fisiknya itu sudah lelah, sudah capek, terus jenuh Pak Fuad, kan sudah habis zuhur itu ya Pak Fuad. Terus dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu juga monoton itu. Jadi menjelaskan materi, kemudian saya hanya memberi tugas, begitu Pak Fuad yang saya lakukan itu. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bapak itu agar bisa antusias dalam belajar kembali itu kira-kira? Kalau menurut saya ya harus menyenangkan lah Pak Fuad, biar pembelajaran menyenangkan, membangkitkan semangat dari mereka. Wah, kalau itu saya sependapat dengan Bapak. Kalau menurut Pak Agung sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak bisa senang dan kembali bersemangat untuk belajar di siang hari? Yang menyenangkan itu pembelajaran yang berpusat pada murid, mengadakan pembelajaran dengan metode yang bervariasi Pak Fuad ya, terus menggunakan beberapa media dan sumber-sumber lain
lain Pak Fuad. Gitu ya. Iya Pak. Ya. Oh, maaf ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu, selama ini Bapak itu dalam mengajar itu menggunakan sumber belajarnya itu apa saja? Kalau saya ini selama ini hanya menggunakan buku pendamping Pak Fuad. Itu ya saya lakukan. Gitu ya. Selain buku pendamping, adakah sumber belajar selain teks yang biasa Bapak gunakan tadi? Saya pikir ya sumber lain itu sebenarnya banyak Pak, seperti video di YouTube itu, terus menggunakan PPT yang itu selain itu Pak Fuad. Terus ya kita mencari multimedia dari internet atau bisa menggunakan aplikasi yang tren sekarang ini Pak. Ya. Itu ada tuh ini yang baru-baru ini pakai TikTok itu. Nah, betul Pak. Kalau menurut Bapak di skala berapa antara 1 sampai 10 itu dalam hal menggunakan berbagai macam sumber belajar yang membuat murid antusias dalam belajar? Kalau pakai standar 19 yang menyenangkan itu ya 9 Pak Fuad, di skala 9 ya Pak. Skala 9. Jadi biar bisa menyenangkan itu pakai skala 9. Iya. Terus jadi sekarang rencana Bapak yang untuk menyelesaikan masalah ini rencana Bapak sendiri apa? Itu saya pikir saya mau ini Pak, merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan berbagai sumber tadi Pak. Kalau tapi kan saya hanya monoton di buku pendamping. Saya menggunakan sumber belajar yang lainnya seperti video YouTube, PPT, dan juga akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Fuad. Misalnya menggunakan drama, lagu, puisi, pantun, itu Pak Fuad yang akan saya lakukan Pak Fuad. Iya. Wah, bagus sekali Pak rencananya. Dari semua kegiatan yang ingin Bapak laksanakan tadi itu, komitmen Bapak terhadap rencana tersebut apa? Ya, saya akan saya akan berkomitmen untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar supaya membangkitkan kembali semangat mereka belajar di siang hari itu Pak Fuad. Sehingga murid-murid itu dapat menjalankan dengan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran saya Pak Fuad, tanpa ada unsur paksaan Pak Fuad. Begitu. Gimana Bapak? Bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung. Semua bagus. Mudah-mudahan semua kegiatan Bapak yang sudah Bapak komitmenkan tadi nantinya dapat sesuai dengan harapan Bapak. Mungkin nanti kita bisa di lain waktu dapat kita evaluasi lagi, kalau bisa ketemu kita nanti bisa evaluasi lagi ya Pak. Amin amin Pak Fuad, siap Pak Fuad, dengan senang hati nanti untuk tetap saling evaluasi Pak Fuad ya. Terima kasih loh Bapak atas waktunya ini, saya ya mengganggu. Terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad ya.